Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra fayasumhu. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Para pemirsa TV dimanapun berada, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang fenomena yang sering terjadi di keluarga akibat dari beda keputusan tentang perbedaan lebaran. Sebetulnya dengan perbedaan awal Ramadan, sebetulnya tidak ada masalah di masyarakat itu. Tetapi ada masalah itu jika terjadi di antara keluarga. Misalnya suaminya hari Senin lebarannya, istrinya hari Selasa, atau anak-anaknya. Kalau anak-anak barangkali bisa lebaran masing-masing. Tapi kalau suami istri kan berbeda. Karena ada kebutuhan itu suami istri. Para pemirsa yang saya hormati, sebenarnya perbedaan lebaran itu, atau perbedaan awal Ramadan, atau bahkan perbedaan awal atau akhir setiap bulan Hijriah itu sudah terjadi zaman dulu itu. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya untuk bulan Ramadan dan bulan Syawal tanggal 1 atau 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal, itu beliau menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Saumlah kalian karena ru'yatnya, karena melihat hilal. Dan siamlah berlebaranlah tanggal 1 iftar karena melihat hilal. Nah ini kita harus tahu dulu tentang kondisi bumi dan pengamatan kita terhadap bulan dan matahari. Sebenarnya bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya Indonesia dengan Arab Saudi. Itu kan perbedaannya Jakarta dengan Arab Saudi itu khususnya di Mekah itu 4 jam. Sedangkan pada akhir Ramadan atau pada akhir bulan tanggal 29 ada yang dinamakan dengan ijtima. Ijtima itu conjunction, sejajar antara matahari dan bulan. Kemudian dari pengamatan kita terhadap matahari dan bulan, matahari itu lebih cepat daripada bulan. Jadi sehingga ini bulan, nah ini ijtima, kemudian matahari lebih cepat begitu ketika akan tenggelam atau gurub, ya istilahnya, terbenam di barat. Makin lama jaraknya antara bulan dengan matahari itu makin jauh. Ketika di Indonesia itu misalnya ijtima'nya asar atau menjelang maghrib gitu. Tentu saja ketika matahari terbenam ini bulan belum terlihat. Tetapi 4 jam kemudian misalnya di Arab Saudi ini jarak antara matahari dengan bulan itu jauh. Sehingga ketika matahari terbenam itu hilal sudah ada. Nah di sini liru'yatihi itu untuk orang Arab itu meru'yat. Jadi yang lebih barat itu meru'yat, ada hilalnya. Sedangkan yang di timur tidak terlihat. Jangankan di antara negara begitu, di Indonesia saja yang
terbentang 2 jam itu selisihnya, misalnya di Papua belum terlihat itu hilal, sedangkan di Aceh itu sudah terlihat. Nah, seperti itulah. Jadi harus melihat hilalnya gitu. Dan dalam hal ini tidak perlu setiap orang melihat hilal gitu. Dan itu ada perbedaan. Yang kedua, perbedaannya dari segi pemahaman atau ijtihad. Ada yang menyatakan tidak perlu dilihat, asal yakin bulan itu ada. Ada istilah ijtima qabla ghurub. Jadi ijtima itu yang tadi conjunction, kesejajaran bulan dengan matahari. Nah, sebelum maghrib, tentunya ketika matahari terbenam, hilal tidak akan terlihat. Tetapi sudah ada, tapi tidak terlihat. Nah, kelompok ini menyatakan esoknya hari Lebaran atau esoknya tanggal 1 Ramadan. Gitu kan, perpindahan antara hari dengan hari di Islam itu sebetulnya maghrib. Kalau maghrib itu lebih ada cirinya. Kalau di umumnya kan seperti di dunia itu jam 12 malam. Kalau jam 12 malam tidak ada tanda-tandanya. Jam 11 dengan jam 1 itu sama. Jam 00 dengan jam 03 itu sama. Tapi ketika maghrib itu terlihat, karena itu wajar. Jadi kalau kita sudah masuk maghrib, misalnya hari Kamis, malam Jumat, itu sudah Jumat. Hari Kamis itu habis di waktu maghrib. Nah, ini tadi pemahamannya, pokoknya setelah ijtima ada hilal walaupun tidak terlihat, itu hari Jumatnya tanggal 1 misalnya. Kemudian ada lagi yang berdalil dengan dalil yang tadi. Harus diruyat. Sebab pada zaman Rasul pun diruyat. Nah, ini pemahaman ini sebetulnya bisa dipakai dua-duanya. Ini kan hasil ijtihad. Sebenarnya antara yang pertama dengan yang kedua itu tidak ada masalah jika kedua-duanya ijtihad dan kedua-duanya menggunakan dalil. Sebab yang pertama itu menyatakan, ada hadis lain yang mengatakan Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang Arab, kami itu orang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa menghitung. Karena itu sekarang bisa menghitung, jadi ditentukan dengan hitungan, bukan dengan penglihatan. Nah, yang kedua, karena ada hadis, Rasulullah menetapkan harus dengan melihat. Walaupun pada saat itu sebetulnya sudah terlihat sebenarnya, tapi terhalang oleh awan, kata Rasulullah, fa'in gumma, jika ada gumma itu semacam awan, atau memang tidak terlihat, tidak jelas, tidak ada yang melihat, walaupun sudah ada, maka tentukan bulan Sya'ban itu 30 hari. Atau bulan yang lainnya, tentukan Ramadan itu 30 hari. Karena itu ada sidang isbat yang dilakukan di akhir Ramadan atau di akhir bulan Sya'ban untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, dan di akhir bulan Ramadan untuk menetapkan tanggal 1 di bulan Syawal. Dan sebetulnya ada satu lagi. Jadi lebarannya bukan hanya lebaran Idul Fitri, tapi Idul Adha juga. Itu ditentukan tanggal 1-nya. Itu dengan isbat juga. Apakah ini diperkirakan hilal sudah ada atau belum? Nah, begitu. Tentang ijtihad tadi, andaikan salah ijtihadnya itu dapat pahala 1. Andaikan benar ijtihadnya, pahalanya 2. Nah, kita pada umumnya umat Islam itu tidak bisa menghitung dan tidak meruyat lagi. Yang menghitung orang lain, yang meruyat orang lain. Karena itu di dalam usul fikih ada istilah zon. Zon itu yakin tapi tidak 100%. Keyakinannya antara 51%. Kalau 50 itu namanya syak. Lebih 1 itu sudah zon. Zon tingkat bawah. Ada lagi zonnya sampai 99%. Sebetulnya orang yang meruyat juga itu dikarenakan harus ahli ya. Harus tahu bentuk hilalnya, harus tahu posisi
bulan di mana, posisi matahari di mana, harus tahu ketinggian berapa, harus tahu tempatnya di mana melihatnya, berarti bukan di tengah kota. Biasanya di pinggir laut atau di atas gunung. Nah, itu juga mereka itu zone, tidak yakin 100%. Hanya saja barangkali zonnya itu 90% lebih. Nah, apalagi kita. Kita itu sebetulnya yang tidak menghitung, yang tidak meru'yat. Kita hanya ikut kepada instansi atau ikut kepada ormas, jamiah. Nah, ini kita juga harus mengerti tentang ijtima tadi gitu. Kemudian tentang dalil-dalil yang tadi. Kalau tidak bisa ijtihad itu namanya ittiba. Kita meyakini atau mengikuti kepada yang kita yakini itu adalah benar. Para pemirsa TV Persis atau Persis TV yang ada di rumah atau di mana saja. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan keputusan dan perbedaan pendapat. Nah, apabila terjadi ini di rumah, misalnya suami jamiah A, istri jamiah B, gitu. Kata jamiah A harus hari Lebaran tuh hari sekarang tuh misalnya hari Rabu, gitu. Ya. Ini harus hari Selasa. Nah, ini harus dipadukan. Tidak boleh ada perbedaan antara suami dan istri. Jika suami itu mengetahui dalilnya, jika suami itu tahu tentang peredaran bulan dan pengamatan manusia terhadap matahari, tahu tentang hilal, artinya dia punya ilmu. Maka dia harus meyakinkan istrinya supaya ikut kepada suami. Atau suaminya sibuk, ya sibuk karena pekerjaan begitu. Kemudian sibuk karena urusan-urusan yang lain sehingga tidak ada perhatian. Tidak ada perhatian dengan tanggal 1 itu. Bagi dia itu bebas, kapan sajalah. Nah, dalam hal ini istri harus meyakinkan suami bahwa Lebaran itu tanggal sekian hari anu misalnya. Kalau tanggalnya jelas tanggal 1 ya, harinya yang berbeda itu. Mungkin saja kalau perbedaannya begini. Ramadan itu jadi 30 hari. Kalau 30 hari misalnya jatuh pada hari Senin. Kemudian kalau 29 hari jatuh pada hari Ahad. Nah, itu perbedaannya. Ini harus meyakinkan gitu. Dan dalam hal ini kita juga harus ikut belajar. Karena itu dalam amanah Islam yang dikeluarkan oleh Persatuan Islam berdasarkan perhitungan Dewan Hisab dan Ru'yat Persatuan Islam, ditentukan di sana ada kata-kata ayat babacaan anak didinya teh. Kemudian di sana kan disebutkan bila tanggal 29 akhir atau esoknya diragukan tanggal 1 atau tanggal 30 sudah terlihat hilal atau ada yang melihat hilal, maka ditetapkan Ramadan itu 29 hari. Apabila tidak ada, ditetapkan Ramadan itu 30 hari. Untuk Ramadan tahun ini, tahun 1442 tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sama insya Allah. Sebab yang menghitung juga menetapkan, yang meru'yat juga memperkirakan gitu. Memperkirakan terlihat, yang menghitung juga sudah memperkirakan bahwa ini bulan sudah ada gitu. Sudah imkan ru'yah istilahnya itu. Kemungkinan terlihat ru'yah atau wujudul hilal. Wujud bukan terlihat begitu. Nah, ini juga bukan hanya wujud tapi terlihat juga oleh pihak yang kedua. Itu tidak ada masalah untuk tahun ini. Barangkali untuk Lebaran Idul Adha itu ada masalah perhitungan. Dan untuk justru ada masalah tahun ini adalah dari segi Ramadan.
awal Ramadan, ada yang 13 April, kalau tidak salah tuh hari Selasa, ada yang 14 April hari Rabu. Itu barangkali juga tidak ada masalah itu. Sebab rame dan tidak ada kegiatan di awal Ramadan selain taraweh. Kalau Idul Fitri kan harus ada sholat berjamaah, bahkan di lapang. Alangkah tidak eloknya apabila terjadi lapangan ini dipakai oleh Jamiah A, hari Sabtunya, hari Ahadnya oleh Jamiah B. Itu orang-orang akan melihat lain gitu, karena perbedaan pendapat atau pemahaman. Para pemirsa Persis TV di rumah dan dimanapun berada, pada kesempatan ini kita harus belajar dan cobalah memahami begitu, sehingga ilmu kita bertambah. Bukan hanya 50% itu ragu-ragu antara misalnya Sabtu dan Senin atau Sabtu dan Ahad, tapi juga dia harus membaca, diperkirakan apa, sehingga nambah ilmu, menambah itu keyakinannya walaupun tidak 100%. Nah, dalam hal ini juga suami juga harus begitu, harus meyakinkan. Jadi bukan hanya dilihat tanggal, tapi di sana ada perhitungan. Walaupun kita tidak mengerti tentang perhitungan itu, tapi kita harus menghargai ini adalah usaha dan ini ada dalilnya. Para pemirsa Persis TV, ada lagi yang berbeda, Lebaran itu bukan karena perhitungan. Ada kan? Biasanya kan ada orang yang Lebaran mendahului mihelaan begitu. Misalnya yang diperkirakan itu antara hari Sabtu dan hari Ahad, ini hari Jumat. Sudah mendahului. Katanya dia melihat sesuatu atau tanda-tanda sesuatu atau melihat laut. Nah, itu sebetulnya tidak berdalil. Dan ini tetap kalau orang ini yang berpendapat lain daripada yang dua tadi, ini harus dinyatakan harus ikut kepada yang menggunakan dalil. Itu yang disebut dengan perbedaan, karena ada perbedaan. Jadi sekali lagi bahwa orang yang berilmu harus meyakinkan. Gitu. Andaikan ini kedua keyakinannya berbeda, maka harus saling menghargai. Misalnya ini khusus suami istri ini. Misalnya istri hari Senin, suami hari Ahad gitu. Cobalah menghargai istrinya gitu. Menghargai istrinya terutama dalam hubungan suami istri. Kalau masalah yang lainnya tidak ada masalah begitu. Dan ini juga ada saran sebetulnya ya, ada saran apabila terjadi demikian, seorang istri harus meyakinkan suami, lebih-lebih suami harus meyakinkan istri, dan istrinya harus ikut kepada suaminya. Dan untuk menghindari hal seperti itu, ini saran ya kepada orang tua ini yang memilih calon istri untuk anaknya, calon menantu begitu. Coba dilihat jamiahnya harus sama. Pada pemuda Persis, ambil pemudi Persis. Udah hima, ambil himi gitu. Nanti kan tidak ada perbedaan. Kalau yang ini Persis, yang lain itu bukan Persis, nah ini dikhawatirkan akan terjadi clash seperti tadi atau perbedaan. Nah ini sebetulnya akibat gitu. Akibat, dan kita harus meyakinkan. Cobalah bawa kepada orang yang mengerti tentang perbedaan ini. Karena itu ini disarankan jamiahnya harus sama begitu. Supaya tidak ada perbedaan-perbedaan. Kemudian yang harus kita lakukan juga ada beberapa dalil yang harus kita perhatikan gitu. Bukan hanya tanggal berapa gitu. Sebab ada orang yang tidak berdasarkan dalil, misalnya ditanya, kamu awal saum mau tanggal 13 gitu atau tanggal 14 gitu misalnya, April. Atau lebarannya mau Sabtu mau Ahad. Saya mau Ahad gitu misalnya. Kenapa alasannya? Alasannya iya can baju can anggeus, kue can aya gitu. Itu tidak jadi tidak dapat pahala itu dan bahkan itu durhaka karena keinginannya. Atau yang tanggal sebelumnya, saya sebelumnya karena saya sudah bosan melaksanakan ibadah siam, itu juga durhaka. Dan jangan sampai kita terjadi melaksanakan ibadah siam keyakinannya
hanya 50%, 50%. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang saum atau siam di hari yang meragukan, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim. Abu Qasim itu adalah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada kita sehingga kita meyakini apa yang kita kerjakan itu baik siam maupun iftar atau ibadah-ibadah yang lainnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam.